Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS bahasa Arab dengan materi judul Malam Ta'mal Lam Tajid Al-Ajra. Baik, langsung saja kita mulai dari kalimat yang pertama itu. Malam Ta'mal Lam Tajid Al-Ajra. Ma, sesuatu hal, suatu ilmu, lam takmal yang tidak kamu amalkan lam tajid maka kamu tidak akan mendapatkan al-ajra ing pahala. Sesuatu ilmu atau ganjaran atau suatu perilaku, suatu hal, tingkah laku kita yang tidak kita amalkan, maka kita gak akan dapat pahala. Hukiyah diriwayatkan anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki fi Bani Israil dari Bani Israil itu abadallah menyembah Allah ing Gusti Allah taala halimul sin Allah sabaina sanatan ing 70 apane sanatan pira-pira taun fa arada mongko karep sinten Gusti Allah taala ayat luwa ing yen to memperlihatkan Gusti Allah ingin memperlihatkan hu kepada abada kepada rojulan al malaikah menampakkan ayat jelua menampakkan di sini menampakkan kepada rojul tersebut malaikat fa arsala mongko mengutus sinten Allah Gusti Allah taala wal mursalin Gusti Allah ilaihi maring rojul malakan ing satu malaikat yukhbiru yang dikabarkan kepadanya hu ing rojul annahu ma'atil kalibadati layaliku bihil jannah annahu ing sesungguhnya hal yang dia lakukan, rojul itu lakukan ibadah 70 tahun tadi itu layaliku tidak membuatnya layak bihi kelawan ibadah opal jannatu surga itu enggak layak buat rojul tersebut walaupun dia sudah beribadah selama 70 tahun. Falama balagha maka ketika si rojul itu ketika malaikat itu sampai kepada rojul qalal abid maka hamba tersebut rojul tersebut berkata nahnu kita khuliqna diciptakan siapa nahnu kita lil ibadah itu untuk ibadah fayam bagi maka seyukianya lana buat kita anak Buddha ingin to menyembah hu ing Gusti Allah. Ketika malaikat itu sampai terus menyampaikan apa yang Gusti Allah dawuhkan, Gusti Allah firmankan ana ma'atil ibadah layaliku bihil jannah itu tadi kepada hamba tersebut, rojul tersebut yang beribadah selama 70 tahun tadi, rojul tersebut berkata kita itu diciptakan untuk ibadah maka sesungguhnya kita itu beribadah gitu kan. Nah ini seperti yang di judulnya ini innama khalaqna lil ibadah, sesungguhnya sesuatu kita ini diciptakan itu untuk ibadah. Kemudian falamma raja'a ketika kembali sapa malaku malaikat qalallahu Gusti Allah berfirman madza qala abdi apa yang dikatakan hambaku apa qala yang dikatakan sapa abdi hambaku. Gusti Allah bertanya kepada malaikat tersebut apa yang dikatakan hambaku? Qala berkata sama malaikat ilahi wahai Tuhanku ya Gusti Allah taala angta panjenengan a'lamu lebih tahu bima kelawan sesuatu apa yang qala yang dikatakan al abdu seperti itu. Kemudian lanjut faqala Allah taala maka ketika Gusti Allah itu berfirman lagi berkata lagi idzan tiba-tiba jika tiba-tiba huwa hamba tersebut lam yu'rid enggak berpaling an ibadatina dari beribadah kepadaku fanahnu mongko sesungguhnya kita Gusti Allah ma'al karomi bersamaan dengan kasih sayang kemuliaanku lalu lanurid enggak berpaling anhu darinya. Gusti Allah berfirman Gusti Allah berfirman bahwasanya jika dia itu sampai sekarang sampai 70 tahun itu enggak berpaling buat ibadah buat sama aku maka aku itu bersama kemuliaanku ma'al karomi bersama kemuliaanku Gusti Allah itu tidak akan berpaling darinya.
Asyhadu, bersaksilah ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, anni sesungguhnya aku itu qad ghafartu, benar-benar telah mengampuni sapa ingsun Gusti Allah lahu kepada hambanya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya yang tertulis dari kisah tadi ya, dari atas ini, dari Khopia anak rojul ini, kisah rojul ini, dapat disimpulkan bahwa ada seorang rojul, seorang itu dari Bani Israel itu pernah beribadah selama 70 tahun lamanya. Kemudian Gusti Allah itu ingin menunjukkan bahwasanya dia itu ibadah, kalau cuman ibadah doang itu ya enggak, tanpa mengharapkan rahmatnya Gusti Allah loh, ini dalam tanda kutip, tanpa mengharapkan rahmatnya Gusti Allah. Dia cuman beribadah, cuman ya ibadah doang, dia enggak berharap rahmat, enggak berharap apa, cuman beribadah demi surga, seperti itu ya. Alasannya kan nahnu khuliqna lil ibadah, yang bagi anak butuh, dia cuma menyembah seperti itu. Kemudian Gusti Allah di sini mengirimkan malaikat tadi toh, buat menyampaikan, dikandani, seorangnya itu dikandani, diberitahu bahwasanya ibadah 70 tahun itu sia-sia kalau cuman buat mengharap surga, ya cuman ibadah-ibadah doang. Dia punya ilmu, punya apa, tapi harapannya itu ya cuman apa ya, harapannya itu bukan Gusti Allah langsung seperti itu loh. Jadi Gusti Allah di sini memberikan ampunan, ya anni qad ghafartullah, aku benar-benar telah mengampuninya. Bahkan Gusti Allah itu berfirman juga di sini, berkata juga, jika dia itu enggak berpaling dari ibadah kepadaku, maka aku bersama kemuliaanku enggak akan berpaling darinya. Gusti Allah di sini itu memasukkan dia ke surga, tetap memasukkan dia ke surga, bahkan mengampuni rajul tersebut dengan rahmat. Dalam tanda kutip di sini pesan yang bisa kita ambil itu, kita jangan beribadah itu cuman mengharapkan surga seperti itu. Gusti Allah tuh pengen kita tuh berharapnya sama Gusti Allah, ibadah ya cuman buat Gusti Allah, bukan buat surga. Kalau cuman buat surga ya dalam tanda kutip di sini, kalau cuman buat surga ya Gusti Allah bisa masukin semua orang ke surga, itu bisa, cuman ya pantasnya lah kita diciptakan di dunia ini ibadah buat Gusti Allah, bukan buat surga, seperti itu. Wakil lanjut, wakil Rasulullah SAW, hasibu, tanggung jawablah kalian, anfusakum, kalian semua, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dimintai pertanggungjawaban. Wazinu, dan timbanglah, a'malakum ing amal-amalmu, pertimbangkanlah amal-amalmu, qabla an tuzanu, sebelum kalian itu ditimbang amalnya besok kelak di dunia akhirat, besok kelak di akhirat. Lanjut, waqala Ali radhiyallahu anhu, man dzanna annahu bidaunil jahli yasil, barang siapa yang dia menyangka, man sapane wong dzanna annahu, menyangka annahu satungguhnya man bidaunil jahli, tanpa usaha yasilu bakal berhasil sapa man, faham anggotayaman iku mutamannin berangan-angan, wa man dzanna, dan barang siapa dzanna menyangka annahu satemene man bibadzalil jahli kelawan ya barengan dengan usaha ya sira maka berhasil, bahwa muta'annin, maka dia itu termasuk orang yang keliru, dia itu berusaha payah dengan pemahaman yang salah. Kemudian lanjut, waqala Al-Hasan, kemudian berkata Al-Hasan rahimahullah, tolabul jannah, ngalap swarga, bila amalin, tanpa adanya amal, iku dan pun dosa, minazulmi, dari beberapa dosa. Sini tanda kutipnya dosa besar. Waqala alimun, orang waqala alim, hakikatu, hakikatnya tarku mulahadzatil amal, meninggalkan mulahadzatil amal, catatan, komentar, alasan, pengamatan amal itu juga dosa, minazulmi, termasuk dari dosa. Dia misal iku latarku ya,
tarku mulahadzatil amal, meninggalkan mulahadzatil amal iku la tarkul amal, dia enggak meninggalkan amal termasuknya. Di sini tanda kutipnya yang dimaksud itu tarku mulahadzatil amal la tarkul amal itu sama aja kayak beramal ya, kita enggak meninggalkan amal seperti itu. Lanjut, waqala Rasulullah SAW, Kanjeng Rasul Gusti Rasul SAW pernah bersabda, al-kayisu, orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang sopan, orang yang manis, iku man, seorang dana yang mengikuti atau percaya nafsahu ing awak dhewene man, wa amila, dan dia beramal lima, untuk sesuatu ba'dal mauti, yang ada setelah kematian, wal ahmaku, dan sebodoh-bodohnya orang, seidiot-idiotnya orang, itu man orang ajba'a yang mengikuti nafsahu ing nafsahu, hawaha ya hawa nafsunya, wa tamanna, dan berharap alallahi, kepada Gusti Allah. Nah, di sini kita bedah satu-satu dari makalah-makalah tadi. Nah, di sini ada hubungannya dengan cerita yang di atas tadi ya teman-teman. Jadi kalau cerita di atas tadi membicarakan tentang kita harus berharap kepada Gusti Allah, di sini dijelaskan lagi kata Imam Hasan, thalabul jannah bila amalan iku zambun minadz-dzunub. Kita cuma mencari surga doang, seperti yang diceritakan di atas tadi. Thalabul jannah doang bila amal, tanpa adanya amal seperti ibadah di rojul tadi, itu dosa besar, termasuk dari beberapa dosa besar. Kemudian tarku mulahadzatil amal la tarkul amal, ini ya seperti yang saya katakan tadi, meninggalkan mulahadzah amal, catatan amal itu tidak meninggalkan amal, jadi ya sama aja, kita tetap beramal seperti itu. Kemudian Kanjeng Rasul juga pernah menegaskan lagi, orang yang pintar itu orang yang dia itu percaya pada dirinya sendiri, dia menyiapkan sesuatu yang ada setelah mati. Jadi dia tuh sadar pada dirinya sendiri, kemudian dia beramal, dia beribadah buat Gusti Allah, buat sesuatu yang ada setelah mati. Kemudian sebodoh-bodohnya orang itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, tapi tetap berharap pada Gusti Allah. Nah, itu seidiot-idiotnya orang, seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya, mohon diteliti, mohon diterima, sama-sama masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.